Oke, cek. Oke, kembali lagi di kelas menulis lingkar bahasa, yang mana aku akan coba bagi apa yang aku ketahui soal kepenulisan. Tentu ini bukan hal yang sangat mendalam, yang sangat detail dan sangat profesional, enggak. Ini masih basic, dasar, dan ini semua yang aku ketahui gitu. Oke, ini adalah pertemuan kedua, yang mana pertemuan pertama kita udah bahas soal bagaimana ide itu dibangun, dari mana ide itu datang, apa bahan bakar dalam menulis, dan apa itu premis. Jadi karena pertemuan yang lalu aku udah singgung soal premis, aku udah kasih tahu apa itu premis. Sekarang aku coba bagi apa yang mungkin membuat premis itu menjadi menarik, menjadi layak untuk diikuti ceritanya. Karena menurutku premis ini adalah kunci, dimana kalau premisnya bagus, kemungkinan besar ceritanya akan bagus gitu. Oke, jadi dalam premis aku bilang kemarin ada dua hal atau dua unsur, yaitu karakter dan tujuan. Nah, karakter adalah tokoh yang menjalankan cerita, dan tujuan adalah hal yang akan dicapai oleh tokoh tersebut gitu, karakter tersebut. Tapi kita akan terbentur ke pertanyaan, apakah semua hal bisa dijadikan premis? Atau hanya hal tertentu? Atau ada kriteria untuk membuat atau memilih tujuan sehingga premisnya baik dan ceritanya akan juga ikut baik? Di sini ada 3 unsur dalam tujuan yang kalau ini dipenuhi, kemungkinan besar ceritanya akan menarik untuk diikuti. Oke, masuk yang pertama. Yang pertama adalah relatable. Jadi unsur yang pertama adalah bagaimana premis itu terhubung dengan kita sebagai manusia asli itu. Cerita kan bisa dibilang sebagai mirror of life gitu. Jadi cerminan dalam kehidupan gitu. Itu banyak yang percaya sih. Jadi kalau cerita itu nggak relate atau nggak berhubungan dengan kita, bagaimana kita bisa menikmati ceritanya gitu, kita nggak ngerti dari mana ini berasal, kenapa ini yang akan ditujunya gitu. Ya misalnya kayak orang Indonesia pengen hidup di dunia paralel gitu, ada kehidupan yang lain. Kita nggak pernah tahu bagaimana itu terjadi. Itu nggak pernah kita pelajari. Itu nggak pernah masuk ke pemikiran kita. Itu nggak pernah kita lihat. Jadi aku bisa bilang itu tidak relate gitu. Ya ada hal-hal yang nggak dekat sama kita, yang membuat cerita itu nggak sampai ke kita gitu. Ada jurang pemisahnya gitu antara cerita dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Oke, aku pikir cukup jelas dan ringkas karena mungkin semua orang juga udah ngerasain gitu. Cuman ini dirumuskan aja. Oke, yang kedua, setelah ceritanya relate, lalu apa? Tujuannya harus urgent gitu. Yang kalau tidak dipenuhi tujuannya, akan terjadi sesuatu. Kita coba ambil dulu tadi yang relate. Misalnya, seorang anak ingin membelikan adiknya
alat bantu dengar. Ya kan? Jadi tujuannya adalah kakaknya pengen membelikan, berarti tujuannya adalah membelikan adiknya alat bantu dengar misalnya. Itu pasti relate. Kita sayang keluarga kita ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Adik kita tidak baik pendengarannya atau tuli, kita coba belikan alat bantu dengar. Itu sudah relate. Apa urgensinya? Misalnya adik kita sudah mau masuk sekolah gitu. Lusa adik kita masuk sekolah. Maka dalam 2 hari kita harus belikan adik kita alat bantu dengar. Oke, itu urgent. Misalnya lagi, seorang ibu ingin melihat anaknya wisuda gitu. Itu tentu relate, itu hal yang dekat sama kita. Kalaupun nggak bicara wisuda, tamat sekolah lah. Kan itu padanannya. Ibu kita pengen lihat kita di wisuda atau tamat sekolah. Kalau enggak, ibu kita sangat kecewa karena kita satu-satunya di keluarga yang kuliah gitu. Kita ini satu-satunya harapan dia gitu. Itu juga sudah urgent. Belum urgent sih sebenarnya. Urgensinya adalah ibu kita itu punya sakit. Mungkin keinginan terakhir dia adalah melihat kita di wisuda. Mungkin dia sudah divonis oleh dokter hanya 3 bulan lagi mungkin. Jadi dalam 3 bulan kita harus menamatkan kuliah kita gitu. Itu urgent. Nah kalau sudah relate, sudah sangat genting, selanjutnya apa? Tujuan itu harus memiliki resiko. Oke. Nah, kalau tadi yang pertama, premis pertama, kalau kita nggak bisa belikan adik kita alat bantu dengar, dia di sekolah nggak bisa mendengar apa-apa, dia nggak bisa menerima pelajaran, lalu dia nggak pintar, lalu dia dibully misalnya. Yang kedua, kalau misalnya kita nggak bisa menamatkan kuliah dalam waktu 3 bulan, maka ibu kita meninggal dalam keadaan yang tidak tenang misalnya. Aku pinjam premis kawanku aja. Jadi ada satu anak desa yang ingin sekali jadi kepala desa. Dia ingin sekali, harus tahun itu. Karena kalau 5 tahun lagi, lawan politiknya ini, paslon nomor 2, dia tahu akan korupsi, menghancurkan desanya gitu. Ada relate, semua orang pengen yang terbaik untuk tempat tinggalnya, untuk kampungnya, untuk desanya. Relate itu tentu semua orang. Lalu ada urgensi, kegentingan. Kalau dalam tahun ini, dalam pilkades tahun ini dia tidak menang, maka masuk ke resiko. Lawan politiknya yang akan memimpin desa dan uangnya akan dikorupsi. Desa akan buruk gitu. Oke, jadi itu tadi 3 unsur yang harus ada dalam tujuan premis, yang nantinya membuat cerita ini akan menarik untuk diikuti. Oke, sekarang kita coba, ya kan? Aku punya satu premis yang akan aku hubungkan dengan karakter gitu. Jadi yang aku maksud karakter dan memiliki tujuan adalah premis, sebenarnya gak hanya satu karakter dan satu tujuan yang boleh ada dalam cerita, dalam premis. Jadi banyak, bisa juga 1 atau 2 atau 3 gitu. Jadi setiap karakter memiliki tujuan masing-masing.
Jadi aku coba ambil dari salah satu ceritaku. Nama karakternya adalah Sukma. Dia memiliki keterbelakangan mental. Latar belakangnya itu karena ibu kandungnya pergi meninggalkan dia. Lalu dia ditinggal di rumah ibu tiri yang kakek tirinya, aka bapak si mama tirinya, kakek tirinya lah, itu dukun. Jadi dia menjadi tumbal-tumbal gitulah, sehingga jiwanya agak terganggu dari kecil. Jadi aku kasih nama tokoh ini Sukma. Tujuannya, bayangkan ini, tujuannya adalah mencintai Gito gitu. Karena dia memiliki keterbelakangan mental, mencintai itu bukan hal yang biasa sama dia gitu. Kalau kita kan, oke, aku cinta sama seseorang. Kalau Sukma ini agak sulit dia mencintai seseorang gitu. Jadi tujuan dia adalah mencintai si Gito. Gito karakter kedua. Nah, Sukma tinggal di rumah Pak D-nya Suroto, dan di sana dia juga nggak diperlakukan dengan baik, disiksa gitu. Jadi karena Sukma mencintai Gito dan Gito mencintai Sukma, maka tujuan Gito adalah membawa Sukma pergi dari rumah itu. Nah, muncul dua tujuan kan. Tujuan Sukma adalah mencintai Gito, tujuan Gito adalah membawa Sukma pergi. Oke. Kita coba bedah dari segi 3 unsur tadi. Relate, urgent, dan beresiko. Oke. Kita mulai dari Sukma. Sukma sulit sekali tentu untuk jatuh cinta. Karena keterbelakangan atau kekurangannya tadi. Dia melihat Gito dan pada akhirnya, dan Gito mencintai Sukma gitu. Gito mencintai Sukma. Aku nggak kasih tahu bagaimana ending cerita ini. Aku cuma kasih tahu Gito mencintai Sukma. Tentu cinta adalah sesuatu yang sangat relate dalam kehidupan kita. Tentu, kan? Urgensinya adalah kalau Sukma tidak balik mencintai Gito dan meresponnya, mungkin Gito tidak akan mencintai dia lagi gitu. Sehingga Gito pergi dan tidak ada lagi yang bisa dicintai oleh Sukma. Oke. Relate, beresiko, relate, urgent atau genting, dan beresiko. Lalu Gito ingin membawa pergi Sukma. Tentu kita ingin bahagia dengan pasangan kita. Tentu kita ingin membahagiakan dia. Itu relate. Tentu kita ingin orang yang kita cintai tidak tersiksa. Itulah yang dipikirkan Gito. Sehingga premis ini relate tuh kita. Karena cinta, kita ingin pasangan kita bahagia tentu. Yang kedua, kalau Gito nggak bawa Sukma pergi secepatnya, mungkin Sukma akan digunduli. Karena sikapnya aneh memang. Nggak salah Suroto juga. Dan nggak salah si Sukma juga. Dia nggak bisa ngerubah sikapnya gitu. Jadi kalau Gito nggak secepatnya bawa Sukma pergi, Sukma akan sangat tersiksa di sana. Mungkin akan digunduli kepalanya. Mungkin setelah digunduli, Sukma akan bunuh diri. Itu urgensinya. Resikonya adalah itu tadi. Kalau Sukma tidak secepatnya dibawa pergi, mungkin Sukma akan digunduli dan akhirnya bunuh diri. Sekali lagi aku belum kasih tahu bagaimana cerita ini berakhir. Oke. Relate, urgent, dan beresiko. Oke. Kita masuk ke benar-benar ke karakter. Aku akan coba bagi ya. Pertama, karakter yang kita pikirkan, yang kita akan buat, harus
kita pilih dulu gini. Dia akan menjadi karakter yang baik atau karakter yang jelek atau yang buruk gitu. Nah, dari awal sudah kita tunjukkan dengan satu teori atau apa sih ini namanya, save the cat. Save the cat bukan literally ya, literally save the cat. Jadi semua karakter harus menyelamatkan kucing yang akan tertabrak di jalanan. Enggak. Jadi save the cat adalah attitude baik yang dilakukan karakter utama untuk menunjukkan siapa dirinya, bagaimana karakternya, baik atau jelek. Kita mungkin sering dengar istilah, lebih familiar dengan istilah menyeberangkan nenek-nenek yang pengen nyebrang gitu. Ya kan? Jadi save the cat adalah cara kita menunjukkan karakter ini nantinya, sifat tokoh ini nantinya gitu. Apakah baik atau buruk? Oke, kita ambil contoh misalnya. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita mungkin bisa ambil dari film Joker yang sangat famous, sangat booming lah. Jadi save the cat di film Joker itu adalah ketika ada anak yang lagi murung di bus, dihibur oleh si Joker. Kalau nggak salah adegannya adalah si Joaquin Phoenix, si siapa? Aku lupa pula nama karakternya. Si Jokernya lah bilang. Si Jokernya itu menutup matanya lalu menjulingkan matanya kalau nggak salah. Pakai telapak tangan gitu ditutup terus dibuka lalu mata dijuling dan anak itu ketawa yang tadinya sedih. Nah di situ penulis menggambarkan kalau karakter ini adalah orang yang baik gitu. Kita bisa juga bikin sebaliknya dari save the cat ini. Bisa jadi kill the cat. Ya, misalnya tadinya si karakter kita berdiri di atas gedung terus dia melihat kucing terus melemparnya. Kita bisa tunjukkan itu bagaimana atau mau dibawa kemana nanti karakter yang kita bangun ini, akan baik atau buruk. Oke, dalam membangun karakter kita harus bedah dulu. Ada dua sifat yang harus dibedah dalam kita membentuk karakter gitu. Ada strength dan weakness. Strength adalah kelebihan, strength ada kelebihan, weakness adalah kekurangan. Nah, kita daftar dulu, ya kan? Kita daftarkan dulu apa-apa aja yang jadi kelebihan karakter yang kita buat. Oke, kita bikin tabel, lalu kita isi di strength apa aja sifat baiknya, di weakness apa aja sifat buruknya. Oke, kita kembali ke tokoh yang aku bangun tadi, Sukma dan Gito. Di sini untuk karakter Sukma, aku buat strength-nya dia baik, setia, dan tulus. Kalian bisa tambahkan apa aja. Oke. Di weakness-nya, dia jarang keluar rumah, dia memiliki gangguan kejiwaan, dia nggak bisa dandan, dia nggak cantik, dia norak gitu. Itu adalah strength dan weakness. Jadi sifat ini, ya kan, sifat si Sukma, kebaikannya ataupun keburukannya, itu akan mempengaruhi jalannya cerita gitu. Kelebihannya akan membantu dia dalam mencapai tujuan, kekurangannya justru akan menghambatnya gitu. Misalnya si Sukma pengen pergi dari titik A ke titik B. Nah, kebaikannya atau kelebihannya, dia memiliki lari yang cepat. Nah, kelemahannya, dia memiliki lari yang cepat, tentu itu menjadi kelebihannya untuk cepat sampai. Tapi kelemahannya, dia mudah capek.
itu yang menjadi penghalang dari tujuan dia. Itu yang nantinya akan jadi konflik. Oke, kita belum sampai ke konflik, kita masih sampai di strength dan weakness dalam membentuk karakter. Kita list dulu, kita data dulu karakter kita ini, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Oke, kita masuk ke Gito, apa kelebihannya? Si Gito aku buat di sini dia kelebihannya adalah tulus, berpikir matang, setia, penyayang, dan dia nggak jelek, dia ganteng. Si Gito ini. Kayak yang tadi, tujuan dia adalah membawa pergi Sukma. Dia berpikiran matang. Tentu dia nggak akan kujuk-kujuk bawa kabur aja si Sukma. Nah, itu bukan yang sesuai dengan karakter si Gito. Kelebihannya apa? Dia tidak kaya dan lama mengambil keputusan. Itu tadi sama. Kelebihannya akan membantu dia mencapai tujuan, kekurangannya akan menghambatnya. Yang mana itu akan menjadikan konflik. Nanti kita akan coba ulik di pertemuan ketiga mungkin konflik itu. Oke. Soal strength dan weakness tadi, aku coba bagi dua lagi. Bagi dua, bukan berdasarkan yang tadi strength weakness, aku membaginya atas sifat dan keadaan. Misalnya kayak kalau kekurangan si Sukma dari sifat yang sudah tidak bisa diubah gitu. Sifat kan tidak bisa diubah lagi gitu. Adalah memiliki gangguan kejiwaan gitu. Itu sifatnya. Ya kan? Strength dan weakness dari segi sifat, istilahnya gitulah. Dan ada lagi nanti strength dan weakness dari segi keadaan. Misalnya keadaannya si Sukma ini, dia gak memiliki keluarga, jadi dia menumpang di rumah adenya gitu. Kalau sifatnya tadi gangguan kejiwaan, kelemahan lainnya adalah dari keadaan gitu. Nah, kalau misalnya kayak si Gito tadi, apa kekurangannya? Dari segi sifat, kekurangannya dari segi sifat, dia lama mengambil keputusan. Kekurangannya dari segi keadaan, dia tidak kaya. Nah, udah jelas ya, ada dua penggolongan, pengategorian strength dan weakness tadi. Kelebihan dan kekurangan dari adanya sifat dan keadaan gitu. Aku pikir jelas lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke penamaan karakter. Kalau aku buat di sini ada 4 kriteria penamaan karakter menurutku. Jadi penamaan karakter itu disesuaikan sama kelazimannya. Ya kan? Apa yang biasanya digunakan oleh orang. Kita nggak bisa sangat jauh dengan memberi nama orang. Misalnya dengan memberi nama orang Tuhan atau syaiton. Itu ada tapi kan itu nggak lazim gitu. Nama yang dikasih itu nggak lazim digunakan oleh orang pada dunia nyata gitu. Kalau menurutku termasuk nama-nama sastrawi. Ya, nama-nama sastrawi kayak senja, biru, itu juga menurutku nggak lazim. Kenapa harus dipaksakan memberi nama itu gitu. Yang kedua, penyesuaian lokasi. Misalnya kita di Indonesia agak aneh kalau kita memberi nama anak kita John McClane misalnya, atau Tecaka. Itu dalam misalnya kita di Indonesia gitu, di Indonesia, terus nama karakter ini kita buat Tecaka atau Tecala, kan
gak sesuai sama lokasinya. Kita di mana, nama yang itu selalu dipakai di mana, yang lazim dipakai di mana gitu. Atau misalnya dia orang Jawa, terus dia kasih nama anaknya nama orang Batak. Bapaknya namanya Supriyadi, nama anaknya Tagor, Ucok misalnya, kan nggak lazim untuk daerah situ gitu. Di daerah Jawa nggak cocok. Terus dia nggak ada keturunan Batak juga, kenapa dia kasih nama Batak gitu? Kan nggak cocok gitu dalam penamaan. Kecuali memang punya maksud. Oke, nanti kita coba singgung. Penamaan karakter yang ketiga, penyesuaian kemampuan sosial gitu. Oke, cukuplah kasih, maksudnya kalau kita dari golongan ke bawah misalnya, ini bukan membatasi atau apa dalam pemberian nama karakter ini. Misalnya kita dalam ekonomi menengah ke bawah, menengah ke bawah, miskin aja lah dah, susah kali ngomongnya. Misalnya kita miskin, terus kita ini karakternya ini miskin, mau dibuat miskin, tapi namanya dikasih nama James atau Boy, kan agak gimana gitu kan. Atau misalnya toko yang akan kita bangun kaya raya gitu, terus kita kasih nama yang nggak biasanya dipakai oleh orang kaya, misalnya Udin. Bukan berarti Udin nggak layak kaya, maksudnya biasanya gitu. Atau Sukri, disesuaikan dia. Sedangkan artis aja, pas dulu waktu dia sebelum terkenal namanya nama orang susah. Terus pas dia udah besar namanya diganti gitu. Dia udah kaya, udah terkenal, namanya diganti jadi yang lebih keren gitu. Itu kan sering terjadi. Itu yang dinamakan penyesuaian kemampuan sosial menurutku. Nah, yang keempat adalah penyesuaian kepribadian. Ini yang sebenarnya aku gak sering lakukan. Tapi menurut beberapa orang ini perlu dilakukan. Misalnya kayak kita buat yang tadi kan ada yang anak ibunya pengen kali anaknya ini wisuda gitu. Udah lama kali kuliah tapi gak jadi wisuda. Nah, kalau anak ini dinamai dengan sifatnya yang urakan, dengan kebiasaannya yang kacau misalnya, anak ini lebih cocok dikasih nama kampret misalnya. Atau lebih cocok dikasih nama bong. Jadi namanya mencerminkan karakternya gitu. Dari penamaan-penamaan karakter ini semua, yang tadi ada 4 kriteria, sebenarnya kalau punya tujuan lain gak ada masalah. Misalnya yang tadi soal dia orang Jawa, terus namanya dikasih nama Batak gitu. Kalau ternyata dia adalah anak angkat dari orang Jawa ini dan dia sebenarnya orang Batak, marganya Situmorang misalnya, itu gak apa-apa. Punya alasan atau maksud yang lain, yang tersendiri. Misalnya kayak kemampuan sosial, misalnya namanya James, padahal dia tinggal di rumah orang miskin. Padahal ternyata dia orang kaya yang ditukar ibunya gitu. Pokoknya kayak gitulah ya. Dia yang memiliki maksud tertentu. Menurut aku gak apa-apa dalam pemberian nama yang gak cocok tadi. Tapi kalau misalnya dia memang biasa-biasa aja, gak punya maksud tertentu untuk penamaan, menurut aku 4 kriteria ini kayaknya dipenuhi lah gitu. Tadi penyesuaian di kelaziman, apa yang biasanya digunakan di masyarakat itu, penyesuaian lokasi, penyesuaian kemampuan sosial, dan penyesuaian kepribadian. Oke.
Ini aku tambahin dikit soal backstory dari karakter. Dalam menulis cerita, ada sebenarnya dua hal yang harus dipenuhi. Ada front story dan back story. Front story ini aku buat sih. Yang ada back story. Front story adalah apa yang terlihat di cerita gitu. Yang jelas tertulis, misalnya kayak ditulis di situ, ya si James nggak jelek-jelek kali lah. Rambutnya lurus, tingginya 175, matanya biru, rahangnya kokoh, dadanya tegap, berdirinya tegap gitu. Itu adalah front story, apa yang jelas tercermin atau terceritakan di cerita gitu. Apa yang jelas digambarkan di cerita. Ada lagi yang namanya backstory. Backstory ini kayak asal daerah, tempat dan tanggal lahir. Kita walaupun itu nggak akan ditampilkan di cerita, paling nggak kita punya pegangan itu sebagai penulis. Dia lahir di mana, makanan dan minuman kesukaannya apa. Ini akan mempengaruhi cerita nantinya. Misalnya nih, si kampret tadi. Kenapa dia bisa nggak tamat kuliah? 8 tahun dia kuliah nggak tamat-tamat. Apakah karena sifat orang tua laki-lakinya atau ayahnya yang sering menyiksa dia sehingga dia juga keras? Itu nggak mesti digambarkan di cerita di front story, itu cukup di back story gitu. Misalnya kenapa dia selalu mesen jus jeruk misalnya, ya itu minuman kesukaan dia, kita nggak perlu ceritakan di cerita gitu. Oke, mungkin cukup jelas ya. Ya kalau kurang jelas juga kita bisa diskusi lagi. Kalian bisa masuk ke lingkarbahasa.com, pilih menu grup diskusi dan cari grup WhatsApp. Oke, cukup untuk pertemuan kedua. Pertemuan ketiga mungkin kita akan membahas konflik. Bagaimana munculnya konflik seperti apa yang menarik untuk dijadikan penghambat tujuan karakter. Oke, dan bye.